Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mumfaz Strength. Hai sedulurku sedoyo, aku mau nginfoin lagi berita yang dulu pernah viral di tahun 2013 lur, di mana Hong Kong dihebohkan oleh pembunuh. Nah, yang membunuh adalah seorang anak durhaka lur. Orang tuanya dihabisi sama dia sampai dipotong-potong tubuhnya, terus kepalanya ditaruh di kulkas lur. Tapi jangan lupa ya subscribe, like, serta beri komennya di bawah ini biar aku lebih banyak memberikan video-video yang lebih menghebohkan lagi ya lur ya. Oke, terdakwa satu, si pembunuhnya bernama Henry Cho Hui Leung. Dia berumur 29 tahun saat terjadi pembunuhan karena lahirnya pada tanggal 7 Juni 1983 ya lur ya. Dia anak kedua dari kedua orang tuanya yang bernama Henry Cho Wing Ki, itu bapaknya, umur 65 tahun, terus ibunya bernama Moon Si Yut Yi, umur 63 tahun lur. Waktu kecil lur, Henry Cho memang anaknya tertutup serta tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kata teman-temannya lur, Henry Cho saat sampai dewasa dia menaruh benci serta dendam kepada kedua orang tuanya karena dulu waktu SD dia disuruh main piano dan dipaksa lur, sehingga dia sampai prestasinya itu tidak bagus di dunia pendidikannya, terus sampai dia tidak lulus di sekolah menengah lur, dan dia tidak mendapatkan ijazah sertifikasi pendidikan di Hong Kong lur. Nah, sehingga orang tuanya membawa dia ke Australia untuk disekolahkan di sana. Tapi kenyataannya di Australia Henry Cho itu mengalami diskriminasi serta pembulian oleh orang kulit hitam lur. Sampai setiap ketemu lur dia dipukulin habis-habisan sama orang yang berkulit hitam. Terus tahun 2003 dia balik lagi ke Hong Kong, udah dewasa ya lur ya. Nah, saat di Hong Kong dia berkenalan dengan teman-temannya sampai dia membuat grup WA, terus grup Facebook dan lain-lain. Nah, pokoknya media sosial yang saat itu terkenal di tahun 2003. Latar belakang terdakwa dua ya lur bernama Angus Sejunke. Saat itu berumur 29 tahun pas terjadi pembunuhan ya. Nah, itu si Henry Cho berkenalan dengan Angus memang dari media sosial yang bernama Facebook lur. Angus itu keturunan dari Mako, yaitu dari bapaknya. Waktu dia dewasa, dia pernah berkencan dengan adik perempuannya. Terus dia akhirnya pindahkan ke Selandia Baru. Terus di sana memacari seorang perempuan, tapi nyatanya dia dibodohi atau dibohongi oleh perempuan itu. Hingga akhirnya dia balik ke Hong Kong pada tahun 2010 lur. Nah, di sana dia mengalami depresi, sempat 3 kali dia mau bunuh diri. Saat terjadi pembunuhan lur, si Henry Cho telepon orang tuanya bahwa Henry Cho memberitahu kepada kedua orang tuanya kalau dia mempunyai apartemen baru yaitu sewaan bersama Angus. Henry Cho meminta kedua orang tuanya untuk datang mengunjungi biar ngeliat-ngeliat isi dalam unit apartemennya. Nah, kedua orang tuanya itu kan nggak mikir panjang ya, yang mereka pikir adalah ya kebahagiaan aja. Oh iya, si anaknya udah menyewa apartemen baru dan pengen diperlihatkan oleh kedua orang tuanya. Saat mereka sudah di halaman apartemen kan dia nggak tahu unit mana yang disewa oleh si Henry Cho. Akhirnya Henry Cho turun ke bawah untuk menjemput kedua orang tuanya. Saat itu memang biasa aja lur. Terus saat masuk ke unit ke apartemen, inilah permulaan pembunuhan mereka lur. Nah, saat mereka masuk ke ruang tamu, lur disambutlah sama Angus. Terus saat melihat ruang tamu, lur si mulutnya Moon Si, ibunya si Henry Cho, itu dikekep sama Angus. Kemudian langsung dikorok lur sama Angus. Nah, dari belakang si Henry Cho itu juga langsung menusuk lehernya Glory Cho, bapaknya Henry Cho. Selanjutnya setelah ditusuk karena si Angus udah kelar menggorok lehernya Moon Si, ibunya si Henry Cho, akhirnya bapaknya Henry Cho digorok juga lehernya. Matilah mereka. Terus akhirnya mereka berpikir mayatnya itu akan ditaruh di dekat gedungnya. Tapi pikiran itu terlintas begitu aja langsung disanggah oleh mereka. Dan akhirnya mayat itu dipotong-potong lur. Dagingnya sampai diambil, sampai diasinkan, terus didinginkan, terus dibuat kayak seperti pembuatan daging panggang lur. Ditaruhlah di tempat makan untuk makan siang. Terus kemudian ada yang dimasak, terus ada yang dibuang ke laut lur. Nah, ada juga kepalanya itu nggak diotak-atik lur, ditaruh di kulkas. Ya Allah, sedih banget, kasihan banget mereka ya orang tuanya. Nah, balik lagi ke apartemen Angus sekitar 4 hari setelah kejadian, memastikan bahwa mayatnya udah kelar diurus sama Angus. Nah, setelah udah pasti, akhirnya Henry Cho lega dan balik lagi ke rumah. Selama perjalanan ke rumah, pokoknya dia banyak lah melakukan kegiatan seperti shopping, terus ke rumah sakit dan lain-lain gitu lor.
Pembunuhan terjadi 1 Maret 2013 ya Lur ya. Nah kakak Henrico itu kan panik karena kedua orang tuanya nggak balik ke rumah dan di telepon pun nggak ada kabar Lur. Hingga akhirnya dia laporan lah ke polisi. Kata Henrico orang tuanya itu bepergian ke Cina Lur. Tapi tidak berujung ada kabar lagi setelah dia lapor ke polisi. Nah 5 hari setelah pengajuan ke kepolisian, si Henrico bersama kakaknya dipanggil lah ke polisian. Kata kepolisian bahwa kedua orang tuanya itu tidak ada histori di manapun, baik di transportasi umum yang pesawat atau bis itu ada namanya mereka. Nah akhirnya kakaknya bersama Henrico laporan ke media sosial yang dimana di sana dulu di Hong Kong itu terkenal namanya Apple Daily. Nah, karena belum puas mereka juga membuat status di Facebook bahwa menyatakan kedua orang tuanya menghilang. Tolong kalau ketemu kedua orang tuanya hubungi kakaknya si Henrico atau ke Henrico. Begitu Lur. Tanggal 14 Maret 2013 Henrico dipanggil oleh kepolisian. Nah, akhirnya Henrico ke sana terus di sana juga diinterogasi terus ditindaklanjuti lagi ya sebagai saksi mungkin waktu itu. Tapi akhirnya pas waktu Henrico itu diinterogasi, Henrico WA ke teman-temannya di grupnya dia bahwa dia telah membunuh kedua orang tuanya dan diceritakan secara detail terus diinfokan bahwa kenapa dia membunuh kedua orang tuanya. Nah, tiba saatnya di hari berikutnya di tanggal 15 Maret 2013, Henrico ditangkap. Akhirnya persidangan dimulai. Di waktu persidangan pertama, Henrico bersama Angusa itu dianggap kelainan mental dan dia harus dirawat. Akhirnya dilanjutkan lagi sidang karena ada ahli yang mengatakan bahwa Henrico bersama Angusa itu tidak mengalami depresi atau tidak mengalami kelainan mental. Terus akhirnya mereka juga dicek IQ. Ternyata Henrico IQ-nya tinggi banget Lur, 126 lebih dari rata-rata. Sedangkan Angusa itu IQ-nya hanya 84 Lur. Nah, ibarat kata yang mempunyai ahli di situ, kalau si Henrico adalah memang pintar dan otaknya juga jenius sehingga dia menyuruh Angusa untuk melakukan pembunuhan itu. Sampai akhirnya di tahun 20 Maret 2015 Henrico ditahan seumur hidup. Terus Angusa hanya 2 tahun. Oke, informasi dari aku, semoga cerita ini tidak menjadikan kita menjadi brutal atau nakal terhadap orang tua. Jangan jadikan kita menjadi diri yang durhaka. Dan ibarat kata orang tua adalah surga kita. So, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.